La aradta yawman an tusalliya, jika engkau ingin sholat suatu hari, wa sya'arta bi'adamil husu', dan merasakan tidak ada kehusuan, fa'lam anna hunaka ni'matun lam tadzakkarha walau arafta kaifa taqul alhamdulillah. Maka tahulah di sana itu ada satu nikmat yang tidak kamu ingat, yang kau lupakan, walaupun kau mengetahuinya. Kaifa taqul alhamdulillah, bagaimana cara mengucapkan alhamdulillah jaitan dengan bagus. Lakana tadhkuru kulla ni'matin min ni'amillahi yaj'aluka takhsha'u fi sholatika. Karena itulah maka ingat, tadzakkar setiap nikmat yang Allah berikan, yang kau harus syukuri, yang akan menjadikan engkau khusyuk di dalam salatmu. Ij'al likulli raq'atin min raq'atini min raq'at nikmatan tatafakkaru biha wa tazkuru rabbika 'alayha. Maka jadikan setiap rakaat dari rakaat salat yang kau kerjakan itu satu nikmat yang belum kau fikirkan dan penting kau syukuri. Min nikmatil Islam wal iman, misalnya nikmat Islam dan iman, ila nikmatil Quran, hingga nikmat adanya Al-Quran, ila irsalin nabi ilal mali wasfiha, yang sampai juga nikmat tentang diutusnya nabi, nikmat-nikmat harta dan kesehatan, ila nikmatin nadhri was sam'i, dan juga nikmat-nikmat pendengaran dan penglihatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, andai kata engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan engkau bisa menghitungnya. Ketika kita tidak khusyuk di dalam sholat, itu berarti ada satu nikmat yang kita lupakan. Walaupun kita sudah tahu baca alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita membaca ayat tersebut, kita lupa terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri dalam sholat, yang itu akan membuat kita itu semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat diutusnya Nabi, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat pandangan, semuanya nikmat-nikmat itu kalau kita hitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau kita mengingatnya ketika kita membaca alhamdulillah Rabbil alamin, itu akan membuat kita khusyuk di dalam salat. Wahina taqra'u ar-rahmanir rahim, ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, tadzakkar rahmatallahi ibadih wallati samulat dunya wal akhirah fatatlub minhu ar-rahmata wa takhsha'a bi salatik. Tatkala kita membaca ar-rahmanir rahim, ingatlah rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang meliputi dunia dan akhirat. Carilah rahmat Allah itu, pahami, maka engkau akan sholat, akan khusyuk dalam sholatmu. Wahina taqra'u maliki yaumiddin tadzakkar yaumal qiyamati wa ahwalihi wa tatlub min rabbina ay khaffifa anka ta'iba zalikal yaum wa tahsya'a fi sholati. Ketika engkau membaca maliki yaumiddin, maka ingatlah akan hari kiamat, kedahsyatannya, kengeriannya, dan mohonlah kepada Allah agar engkau diringankan dari kecapean, dari siksaan pada hari itu. Maka ketika itu terjadi, engkau akan khusyuk dalam sholatmu. Wa kullama taqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tash'uru inda kalimati iyyaka annal ikhlas yatajaddad fi qalbika kulli yawmin annahu la ma'budu illallah wa la mu'ayyina illallah fatahsya'u fi salatika. Ketika engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka rasakan pada kalimat iyyaka bahwasanya ikhlas itu kau perbarui setiap hari di dalam hidupmu, dan
engkau betul-betul ikhlas menyatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan khusyuk dalam salatmu. Inna hadhil ayatah, sesungguhnya ayat ini qad jama'at ma'ani kulli kutubillahil munazzalah kama aslafna. Sesungguhnya ayat ini, iyyaka na'budu ini, itu mengumpulkan semua makna-makna kitab-kitab Allah yang diturunkan sebagaimana sudah kami jelaskan. Fala tamurru 'alaiha murul kiram bal ij'alha unwana hayatika wa jaddid ma'aniha fi qalbika kullama taqra'uha wa hina taqra'u ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka jangan kau lewatkan ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadikan ia adalah alamat hidupmu, perbaharui maknanya, renungi maknanya dalam hatimu ketika engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, tas'uru annahu laisala kama yahdika ila suratid dunya yusabbituka alaihi illallah. Rasakan bahwa tidak ada satupun yang bisa berikan petunjuk padamu dalam kehidupan dunia dan memantapkan hatimu kecuali hanya Allah yang bisa melakukan itu. Walaisa laka may yahdika ila suratil akhirah wa yusabbitu qadamaka alaihi litajtazahu illallah. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk padamu di jalan-jalan akhirat dan bisa memantapkan kakimu agar tidak tergelincir kelak ke neraka sehingga engkau bisa melampauinya kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Fayazidu qarbuka minhu wa raja'uka li rahmatihi wa khaufuka min adabi fatahsya'u fi sholatika. Maka dengan begitu engkau akan bertambah dekat kepada Allah, akan bertambah banyak harapanmu kepada Allah terhadap rahmat Allah, dan semakin kuat takutmu kepada siksa Allah sehingga engkau pun akan khusyuk dalam salatmu. Kif bijawarihim, berhentilah di samping mereka, di samping orang-orang yang Allah beri nikmat. Wa kullama taqra'u suratal ladzina an'amta 'alaihim, ketika membaca suratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang kau beri nikmat, tadzakkar, ingatlah min man an'amallahu 'alaihim min qablika, ingatlah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka sebelummu. Famasalan tadzakkar fi ruqatil ula sayyidina Ibrahim alaihissalam wa Adam wa Nuh wa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ingatlah pada rakaat pertama, ingat tentang sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi penutup para Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mereka lah orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat luar biasa. Wad'ullaha ta'ala ayyahdiyaka ila tariqihim, dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada engkau kepada jalan-jalan mereka. Waj'al ar-raq'ata as-saniyah, jadikan rakaat yang kedua, rijalin Allah min Abi Bakrin wa Umar wa baqi sahabati ridwanullahi alaihim. Ingatlah pada rakaat kedua orang-orang yang luar biasa yang diagungkan oleh Allah seperti Abu Bakar, Umar, dan sebagian sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah meridai mereka. Wa tadzakkar fi raqatis salisah Silahuddin wa ghairihi, ingatlah pada rakaat yang ketiga orang-orang soleh pejuang Islam itu Salahuddin al-Ayyubi dan lainnya, min abtal Islam, dari pahlawan Islam. Wa fi raqatir rabi'ah tafakkar bil mu'minal ladzina ya'ishuna ma'aka wa suhbatika shalihati, maka ingatlah pada rakaat yang keempat orang-orang mukmin yang hidup bersamamu, menemanimu, teman-temanmu yang soleh.
Allah Ta'ala yusabbita alaika wa yusabbitaka alaiha, dan berdoalah kepada Allah agar engkau juga ditetapkan bersama dengan mereka. Wa fi hadza, karena inilah takunu siratal ladzina an'amta alaihim amama ainaika. Jadikan ayat siratal ladzina an'amta alaihim itu betul-betul tercapai jelas depan matamu. Amma hina taqra'u wailil maghdubi alaihim waladdallin, ketika engkau membaca wailil maghdubi alaihim waladdallin fatadzakkaruka bi a'da'il islam, fatudzakiruka bi a'da'il islam wal kuffar abral azman alladzina hadu 'alal asrat fadallu wa ghadiballahu alaihim. Maka ingatlah waktu itu juga tentang musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir sepanjang zaman yang mereka menjauh dari jalan-jalan yang benar dan mereka tersesat sehingga Allah murka kepada mereka. Ingat rakaat pertama ingat para nabi, rakaat kedua ingat para sahabat, rakaat ketiga ingatlah para pejuang-pejuang Islam, rakaat yang keempat ingatlah orang-orang mukmin, dan kemudian berdoa kepada Allah dalam salatmu agar Allah yusabbitaka alaiha, Allah menetapkan engkau sebagai teman-teman mereka dan berada di jalan-jalan mereka juga. Agar itu khusyuk ya Allah. Hadal kamul ha'il minal ma'anil mutajaddidati fi khitamis surati, dan kandungan yang luar biasa dari makna-makna yang diperbaharui ini ya, fi khitamis surati, di dalam penutup surat Al-Fatihah, yadba'u fi zihni qari'il Qur'an ala fis suwar anil qudwati shalihah, akan terpatri dalam pikiran orang yang membaca Quran 1000 gambaran tentang teladan orang-orang yang soleh, al-madiyah wal al-mu'asirah, baik yang sudah hidup di masa dulu atau sekarang. Wa ala fis suwar an qudwati sayyi'ah mimma yu'tihi khusu'an raya'an wa ziyatan fil qurbi minallahi wal iltizami syanihi salatan ba'da salahu bidzalika tasbahu salatun hayyatan. Dan juga Al-Fatihah itu memberikan gambaran tentang perilaku orang-orang yang buruk, yang dengan itu Allah memberikan kekhusyuan kepada kita dan menambah kita dekat kepada Allah dan juga menetapi syariatnya. Dan itulah solat yang akan menjadikan solat kita itu hidup. Miftahu fahmil Quran, kunci dari memahami Al-Quran. Hadihi suratul Fatihah, inilah surat Al-Fatihah yang menjadi kunci Al-Quran. Bitaqatuka as-sahsiha ayyuhal muslim, Al-Quran itu merupakan identitasmu wahai orang-orang muslim, wa jawaw safarika li fahmil Quran, dan merupakan kunci perjalananmu untuk memahami Al-Quran. Fa ba'da an ta'ammalna ba'da jawanibi 'azmati hadhihi surah, setelah kita merenungi tentang sisi-sisi luar biasa dari surat ini, wa fahimna miftahad duhul ila ma'anil Quran, dan memahami tentang kunci memahami makna-makna Al-Quran. Ta'al ma'ana ila kitabillahi ta'ala lina'isha ma'ayati wa ahkamihi, marilah kita bersama-sama hidup dengan ayat dan hukum-hukum Al-Quran, wa nata'allamu min tarabuti ayati wa surihi, dan mempelajari tentang hubungan antara ayat dan surat-surat Al-Quran. Demikian selesai tentang tafsir ringkas surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat.